بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, ketika Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, bahwa setiap apa-apa yang kita lakukan tergantung dari apa-apa yang kita niatkan. Maka kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimallahu taala, ternyata kecil atau besarnya pahala itu tergantung dari niatnya. Maka kata beliau, betapa banyak amalan-amalan yang kecil, tapi ketika diniatkan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan berpahala besar. Dan justru betapa banyak amalan-amalan yang besar, ketika dari amalan-amalan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu boleh jadi akan sia-sia amalannya, akan hilang pahalanya. Jadi ingat, boleh jadi amalan itu kecil, mungkin tidak berharga di hadapan orang lain, tapi boleh jadi amalan itu akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita mengkhabarkan dalam sebuah hadis sahih Bukhari, kata Nabi kita, ittaqun nar. Ittaqun nar, ittaqun nar. Takutlah kalian dengan neraka. Takutlah kalian dengan neraka, takutlah kalian dengan neraka. Walau bisyikki tamrin. Walaupun kalian dengan bersedekah satu butir kurma. Jadi boleh jadi satu butir kurma, kalau kemudian kita bangun dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, satu butir kurma itu akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diperkuat kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Hadis ini diperkuat dengan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Aisyah cerita kepada kita jemaah kaum muslimin, Aisyah cerita kepada kita semuanya. Kata Aisyah, dakhala alayya misqinatun. Suatu hari kata Aisyah, masuk ke rumahku seorang wanita miskin. Tentu Aisyah bilang dia miskin bukan untuk merendahkan, tapi dalam rangka untuk memperjelas keadaan kepada kita, memberikan pemahaman yang utuh kepada kita. Kata Aisyah, suatu hari ke rumahku masuk seorang wanita miskin. Dan wanita miskin ini ketika dia masuk ke rumah Aisyah, walaha ibnatan, dia membawa dua anak perempuan. Wanita miskin ini dia membawa dua anak perempuan. Dan dia masuk ke rumah Aisyah itu dalam rangka untuk minta makan. Minta makan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kata Aisyah, di rumah kami nggak punya apapun. Antum bisa bayangkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita mukmin, wanita mukminah, istri Nabi kita yang mulia, di rumah Rasulullah tidak ada apa-apa. Kata Aisyah, di rumah kami cuma punya 3 butir kurma. Antum bisa bayangkan di rumah Rasul punya 3 butir kurma. Di rumah manusia yang mulia ini cuma punya 3 butir kurma, cuma punya air putih. Coba bayangkan di rumah kita hari ini. Di rumah kita hari ini makanan banyak, bahkan makanan banyak yang kebuang-buang. Tapi di rumah Nabi yang mulia, di rumah Rasul yang mulia, cuma ada air putih. Tapi antum coba lihat bagaimana ibadahnya Nabi. Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Dan kata Nabi bahwa ternyata kenikmatan yang paling besar bukan dalam genggaman harta yang kita miliki. Tapi kenikmatan yang paling besar itu adalah ketika kita menjalankan rentetan kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah cerita, kemudian 3 butir kurma itu diberikan oleh Aisyah kepada wanita itu. 1 butir diberikan oleh Aisyah kepada anaknya. 1 butir lagi diberikan kepada anaknya yang satu lagi. Dan 1 butir lagi wanita itu ingin menikmatinya. Ketika wanita itu ingin menikmati 1 butir kurma yang dalam genggamannya, sudah dibuka mulutnya, hampir digigit kurma itu, Masya Allah. Ternyata anak yang satunya ini menangis, minta nambah kurma lagi. Masya Allah, ini kasih sayang seorang ibu. Maka ibu ini dia memberikan kurma yang sudah berada di mulutnya, hampir dia gigit, yang udah hampir di mulutnya, hampir dia gigit, dia berikan kepada anaknya dengan penuh keikhlasan. Masya Allah, ini kasih sayang seorang ibu.
Makanya ada sebuah asar dari generasi tabi'in yang mengatakan, kalau kita punya dunia dan seisinya, dan kita infakkan untuk ibu kita, itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Maka wanita itu kita bisa bayangkan, satu butir kurma itu sudah ada di mulutnya, hampir ada di mulutnya, hampir dia gigit. Kemudian anaknya menangis, dia berikan, dia nggak jadi memakannya. Maka kata Aisyah, fa'ajabatni ala ahwaliha. Saya begitu ta'ajub, saya begitu kagum dengan perbuatan wanita ini. Maka perbuatan wanita itu dilaporkan oleh Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mendengarkan kisah dari Aisyah, begitu takjubnya Nabi, dan Nabi mengatakan, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga ini nasihat untuk kita semuanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara perbuatan wanita itu, kata Nabi, laqad aujaba biha ilal jannah wa sataraha minan nar. Kata Nabi, wanita itu telah Allah wajibkan. Antum bisa melihat riwayat ini, Nabi menggunakan kata-kata aujabah. Wanita itu Allah wajibkan masuk surga, dan Allah selamatkan wanita itu dari siksaan api neraka. Inilah menjadi sebuah bukti berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bahwa satu amalan yang kecil, satu butir kurma, ketika dibangun dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan ini akan mengantarkan kita menuju surga. Maka kita yang hari ini berjuang, kita yang hari ini kemudian kita menegakkan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kuatkan keikhlasan kita. Kalau satu butir kurma saja bisa mengantarkan menuju surga, maka jangan sampai perjuangan kita ini tidak bernilai apa-apa, karena kemudian kita menghilangkan keikhlasan dan kesungguhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.